Hello everyone, aku Abil. Jadi aku sekarang mau ngomongin tentang insecure. Insecure itu adalah sifat yang paling nyebelin, yang paling mengganggu. Tapi sayangnya paling susah juga gak sih buat dihilangin. Nah, kalau kita ngerasa insecure, kita biasanya ngebandingin diri sendiri sama orang lain. Misalkan lagi scroll Instagram, terus kayak ngeliat, wah si A udah magang di sini nih. Terus kita jadi ngerasa, ya aku belum bisa magang di sana. Kok aku belum bisa magang di sana ya? Nah, dari ngebandingin diri sendiri itu, kita juga jadi ngerasa diri sendiri itu kurang daripada orang lain. Jadi rasanya tuh nggak punya kemampuan aja gitu, rasanya tuh kurang aja dari dia yang bisa magang di sana. Terus rata-rata biasanya habis ngerasa kurang itu jadi ngejudge diri sendiri. Aku bodoh banget sih. Aku kok gini sih. Aku soalnya kurang sih. Aku soalnya gak cantik sih. Soalnya aku ya gitu-gitu terus sih. Padahal dari sana, dari kita ngejudge diri sendiri juga, kita jadi akhirnya ngerasa rendah diri. Ngerasa gak percaya diri. Ngerasa, kayaknya ya gara-gara itu aku jadi ngerasa ya kurang aja gitu. Aku jadi ngerasa gak pede aja. Kemana-mana aku ngerasanya aku gak punya kemampuan. Kayak misalkan lagi punya kesempatan buat ngobrol di depan orang banyak, terus aku ngerasa aku gak punya kemampuan akan hal itu. Jadi ya aku ngerasa rendah diri aja gitu. Karena orang-orang yang juga ngobrol di depan umum itu, teman-teman aku yang lainnya lebih jago nih dari aku. Aku ngerasa aku gak bisa deh. Aku terlalu pemalu, aku terlalu bodoh, aku terlalu gak bisa, aku terlalu gugup. Terus dari rasa gak percaya diri itu, sayangnya masalah yang paling besar yang biasanya ada di diri kita, ya jadi ngebuat diri kita itu yang gak berkembang. Kapasitas kita jadi rendah karena kita sendiri juga yang neken-neken kapasitas kita kan. Jadi sulit deh berkembang, sulit deh buat belajar hal-hal yang baru. Karena kita juga udah ngerasa diri kita ya kurang, diri kita yang gak mampu gitu. Terus gimana sih cara ngatasin hal itu? Karena ya itu tuh sangat-sangat mempengaruhi kita kan. Yang pertama, kita harus sadar dan kita harus percaya kalau diri kita itu adalah apa yang kita pikirkan. Jadi, kalau pengen dilihat pintar sama orang lain, kita harus nganggap diri kita sendiri itu pintar. Makanya orang lain juga jadi ngelihat diri kita pintar. Terus kalau misalkan ngerasa mau ya balik lagi kayak tadi ya, mau ngobrol di depan banyak orang, kita harus ngerasa dulu kalau diri kita itu punya kemampuan yang bagus, yang besar buat ngomong di depan banyak orang. Dan kita tuh bisa membawa audiens ke pesan yang akan kita sampaikan. Kita harus merasa yakin dulu sama diri sendiri. Jadi orang-orang yang mendengarkan kita juga bakal ngerasa, oh iya ya dia keren banget ngobrolnya. Iya ya dia jago banget nyampein pesannya. Kita harus percaya sama diri kita sendiri. Karena apa yang kita fokuskan itu yang kita tanam. Dan apa yang kita tanam itu yang akan kita tuai ke depannya. Jadi kamu mau fokus ke yang mana nih? Harus fokus ke hal-hal yang baik. Biar diri kamu juga keluarnya punya kemampuan yang baik. Terus stop bandingin diri kamu sama orang lain. Soalnya ini klise banget sih, tapi ya semua orang juga punya jalannya masing-masing, semua orang punya bakatnya masing-masing dan punya kelebihannya masing-masing. Jadi jangan mau disamain sama orang-orang, sama orang lain, jangan mau jadi orang lain. Aku juga sendiri punya pengalaman sebenarnya. Aku tuh suka ngebandingin diri sendiri sama orang lain dulu. Kayak misalkan nih ada si A yang apa gitu. Terus aku nyoba buat bisa juga sama kayak si A. Terus si B bisa ini. Terus aku juga nyoba nih buat sama kayak si B. Tapi sebenarnya aku juga bingung. Aku nih sebenarnya suka apa sih? Aku nih apa sih sebenarnya yang aku bisa? Makanya daripada ngebandingin diri sendiri, lebih baik buat nyari tahu diri sendiri ini punya kemampuan apa sih? Diri sendiri ini, kamu ini punya kelebihan apa sih?
Makanya harus dicoba. Dari mulai misalkan belajar gitar, jadi kamu tahu tuh, oh ternyata aku jago di gitar, aku suka nih musik. Atau kamu coba buat nulis, oh ternyata aku suka banget nulis. Dan lain-lain yang lama-kelamaan kamu jadi tahu bakat kamu di mana tanpa harus ngebandingin sama orang lain. Jadi ya menurut aku sendiri, faktor kita suka ngebandingin diri sendiri sama orang lain juga karena ya kita sendiri juga belum tahu apa kelebihan kita. Jadi belum ada hal yang bisa kita banggain atau hal yang bisa kita fokusin, makanya fokus kita kemana-mana. Makanya fokus kita ke orang lain. Jadi itulah pentingnya buat ngenalin diri sendiri juga kelebihan apa yang kita punya. Terus setelah itu jangan lupa bersyukur atas langkah kecil. Kayak misalkan ya bersyukur karena hari ini udah berhasil bangun pagi. Atau hari ini udah bisa olahraga nih, berhasil buat olahraga. Atau bahkan kayak cuman sekedar berhasil untuk makan yang sehat. Atau berhasil untuk makan apa yang kita pengen, itu langkah kecil yang harus kita syukurin. Karena kalau kita bersyukur, justru kenikmatan kita akan dilipat gandakan. Kayak misalkan nih aku punya pengalaman. Aku pernah ngasih sesuatu ke saudara aku yang masih kecil. Terus saudara aku tuh kayak, kakak makasih, dede seneng banget, makasih. Saudara aku kayak seneng banget terus berkali-kali bilang makasih ke aku. Aku sebagai orang yang ngasihnya ngerasa seneng banget dan justru pengen ngasih lebih ke saudara aku. Dan ya itu yang bakal dirasain juga sama kita kalau kita sering bersyukur. Allah bakal melipat gandakan apa ya kenikmatan kita. Terus kita juga jadi ngerasa cukup dan bahkan berlebih nikmatnya yang kita rasain dibanding kalau kita nggak bersyukur dan cenderung untuk menuntut kayak pengen ini, pengen itu. Ya kenapa kita nggak bersyukur aja dulu gitu. Biar nikmatnya juga ya kerasa lebih. Dan yang terakhir, gimana sih cara memanage atau ngelola si insecure ini dari segi emosi? Gimana cara kita bisa tahu kalau kita tuh lagi insecure? Nah, kalian teman-teman bisa coba buat journaling atau kayak gini aja ngobrol gitu di record, terus ungkapin perasaan teman-teman, apa yang lagi dirasain sama teman-teman, apakah teman-teman lagi ngerasa aduh aku ketinggalan banget nih, aduh aku ngerasa aku gak cantik nih, aduh aku ngerasa aku kurang banget nih di matkul ini. Teman-teman bisa tulisin dulu apa yang teman-teman rasain, terus kayak ya aku kayak gini nih, aku kayak gini. Tapi arah penulisannya jangan ke arah judging diri sendiri. Jangan malah jadi kayak iya nih soalnya aku bodoh, iya nih soalnya aku emang tell me aja gitu. Jangan ke sana, tapi fokus setelah nulisin apa emosi teman-teman, fokus ke solusi yang teman-teman perluin. Jadi, oh iya nih kayaknya aku emang ketinggalan di matkul ini, soalnya aku kalau kelas suka nggak merhatiin, aku kalau kelas ya suka ngobrol malah sama teman gitu. Terus oh ya udahlah wajar soalnya proses aku aja buat belajar ya kayak gitu. Makanya hasilnya ya kayak gini, kurang dan aku kurang ngerasa puas, aku ngerasa ketinggalan. Terus solusinya gimana? Oh berarti buat di matkul selanjutnya aku harus lebih perhatiin dosennya, aku harus lebih aktif di kelasnya. Jadi hal yang perasaan teman-teman tentang ketinggalan di matkul ini bakal hilang dan fokus ke solusinya. Gitu. Semoga apa yang kita diskusikan hari ini bisa menjadi 1% langkah yang lebih maju untuk kehidupan kita selanjutnya. See you!